Apa yang bakal lu lakuin kalau sejarah yang lu pelajari sejak sekolah dasar ternyata cuma satu potong kecil dari puzzle yang jauh lebih besar dan mengerikan? Kita semua tahu tanggalnya, 30 September. Kita tahu lokasinya, Lubang Buaya. Tapi pernahkah lu bertanya, kenapa sebuah bangsa yang baru 20 tahun merdeka tega mencabik dirinya sendiri sampai hancur? Selama puluhan tahun, kita dikasih narasi hitam putih. Ada pahlawan, ada monster. Tapi hari ini, gue, Victor, mau ngajak lu masuk ke labirin yang lebih gelap. Kita nggak akan bicara soal hafalan sekolah. Kita akan bicara soal intelijen asing, ambisi kekuasaan, dan gimana rakyat jelata cuma jadi pion di papan catur para elit. Siapkan mental lu, karena kebenaran seringkali nggak punya pihak. Indonesia tahun 60-an itu bukan sekedar negara berkembang. Kita adalah hadiah terbesar di Asia Tenggara bagi siapapun yang menang Perang Dingin. Bung Karno saat itu makin condong ke kiri, dan itu bikin Washington gemetar. Berdasarkan buku The Jakarta Method karya Vincent Bevins, apa yang terjadi di Indonesia tahun 65 bukan peristiwa lokal yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari strategi global Amerika Serikat untuk menghancurkan gerakan sayap kiri di seluruh dunia. Bevins membongkar gimana metode pembersihan di Jakarta ini nantinya jadi cetak biru atau blueprint untuk melakukan hal yang sama di Chile, Brazil, sampai Vietnam. Pertanyaannya, apakah konflik kita murni ideologi atau kita cuma korban dari desain besar negara adidaya? Sekarang kita bedah kejadiannya. Kalau lu baca buku Pretext for Mass Murder atau Dalih Pembunuhan Massal karya John Rusa, lu bakal nemu kejanggalan besar. Rusa menjelaskan bahwa gerakan G30S itu sebenarnya operasi yang sangat amatir, kacau, dan gak terorganisir. Partai sebesar Partai Komunis Indonesia dengan jutaan anggota, kenapa operasinya seberantakan itu? Rusa menawarkan analisis bahwa ini mungkin adalah konspirasi kecil dari sekelompok perwira menengah yang kemudian meledak di luar kendali atau sengaja dibiarkan meledak sebagai alasan untuk pembersihan total. Di sini kita melihat adanya bottleneck informasi dan ego para pemimpin yang merasa paling tahu masa depan bangsa, tapi justru membawa bangsa ke jurang kehancuran. Efek dominonya mengerikan. Setelah malam itu, yang terjadi bukan cuma penegakan hukum, tapi pembantaian massal. Orang-orang yang bahkan gak ngerti apa itu Marxisme, petani yang cuma pengen tanah, guru yang suka baca buku, semuanya disapu bersih. Kita kehilangan satu generasi teknokrat, seniman, dan pemikir terbaik kita. Melalui buku The Army and the Indonesian Genocide karya Bradley Simpson, kita tahu bahwa ada dukungan logistik dari negara barat untuk membantu daftar siapa saja yang harus dihilangkan. Bayangkan, data nyawa warga negara sendiri diserahkan ke pihak asing. Ini bukan soal membela satu partai. Ini soal kemanusiaan yang dikubur demi stabilitas politik. Jadi, siapa yang salah? Apakah Partai Komunis Indonesia yang terlalu agresif memaksakan ideologinya? Apakah militer yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Atau pihak asing yang memprovokasi dari balik layar? Jawabannya, semuanya punya andil. Tapi kesalahan terbesar ada pada sistem yang membiarkan fitnah menjadi hukum tertinggi dan nyawa manusia dianggap sebagai statistik murah. Kita mewarisi luka sejarah yang belum kering, karena kita selalu takut untuk bicara jujur. Gue Victor, dan gue percaya bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menatap cermin sejarahnya, sepahit apapun itu. Sejarah bukan buat kita dendam, tapi buat kita sadar supaya nggak ada lagi orang yang bisa diadu domba dengan alasan demi kebaikan negara. Sekarang pertanyaan gue buat kalian. Kalau seandainya seluruh dokumen rahasia tahun 1965 dibuka hari ini tanpa ada yang ditutup-tutupi, apakah kita sebagai masyarakat sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan itu? Atau kita justru akan saling serang lagi? Coba tulis argumen kalian di bawah.